Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berkisah atau bercerita tentang akhir dari cinta beda agama putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ada yang nikah beda agama. Maka bagaimanakah pandangan Nabi, karena ini hidup di zaman Nabi karena putrinya Nabi, bagaimana pandangan Nabi, bagaimana sikap Nabi, dan apa yang harus dilakukan ketika itu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak salah paham, begini ya ceritanya ya. Nah, cerita lengkapnya begini, jadi nanti jangan sampai kita salah paham, wah Nabi aja anaknya nikah beda agama berarti aku ya ora popo dan lain sebagainya. Nah, ini cerita lengkapnya nanti seperti ini. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menikah beda agama ini, yakni adalah putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Ini namanya Zainab. Zainab ini adalah menikah dengan seorang lelaki kafir Quraisy, yakni yang bernama Abul As bin Robi. Jadi namanya Abul As bin Robi. Keduanya ini menikah menjadi beda agama ketika Zainab radhiyallahu anha memeluk Islam, mengikuti sang ayah. Nah, jadi di sini menikahnya itu menjadi beda agama setelah ayahnya itu mendapatkan wahyu, jadi mendapatkan wahyu Al-Quran, yang jelas agamanya menjadi Islam. Kisah cinta beda agama yang dijalani Zainab radhiyallahu anhu ini sampai membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iba melihat perjuangan dan ketulusan cinta putrinya kepada Abul As. Menurut Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfi, Abul As merupakan putra bibi Zainab radhiyallahu anhu yang bernama Halah binti Khuwailid. Jadi Abul Al-As ini adalah anak dari Halah binti Khuwailid, yakni merupakan adik daripada Khadijah binti Khuwailid yang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab ini nanti sama Halah binti Khuwailid ini bibinya. Jadi bibinya punya anak namanya Abul Al-As. Lu kok bisa menikah? Nanti kita sampaikan diagram mahramnya seperti ini ya. Jadi diagram mahramnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita salah sangka, lu kok menikah dengan saudaranya. Ini diagram mahram dalam Islam seperti ini. Dalam yang halal dan haram dinikahi. Jadi ini diagram mahramnya ya. Itu ada tulisan saya punya anak ayah dan ibu, punya saudara ya. Tadi adiknya Khadijah di sini, kemudian menikah saudaranya, punya sepupu ini Abul As ini adalah sepupunya ini. Nama merah ini artinya bukan mahram. Jadi kalau boleh dinikahi. Sudah ya, sudah lihat tadi, sudah paham ya tentang mahram ya. Nah, awal mula kisah cinta Abul As dan Zainab radhiyallahu anha ini seperti apa? Jadi sejak kecil Abul As ini sudah bergaul dengan Zainab radhiyallahu anhu, seperti bergaul dengan saudara sendiri. Jadi kadang kita kan punya saudara ya, bibi kita kan punya anak ya, kadang kita waktu kecil sering dibawa ke tempat bibi lalu bermain dan lain sebagainya. Nah, sejak kecil Abul As sudah bergaul dengan Zainab radhiyallahu anhu, dan Abul As diasuh oleh Khadijah radhiyallahu anhu dengan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Ia diizinkan keluar masuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rumah sendiri, sebagaimana diceritakan dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukaisyah Habibu Ahmad. Nah, setelah dewasa,
Abul As ini menjadi pemuda kaya, rupawan, dan mempesona bagi setiap orang yang memandangnya. Dia jadi orang kaya yang ganteng ya. Abul As. Sebagai bangsawan, ia juga termasuk kaum Quraisy yang mewarisi bakat dan keterampilan berdagang. Banyak masyarakat Makkah yang menyetor harta mereka kepada Abul As untuk diperdagangkan. Abul As ini kemudian menikah dengan Zainab radhiyallahu anha. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian atau sebelum turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti jangan salah sangka poinnya, kenapa kok Nabi Muhammad menyetujui pernikahan Abul As dengan Zainab radhiyallahu anha, padahal Abul As itu masih kafir Quraisy. Nah, kenapa? Karena menikahnya ini sebelum masa kenabian, jadi sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi waktu itu ya wis belum, kasarannya itu Islam belum turun, belum ada peraturan-peraturan tentang keislaman dan lain sebagainya. Maka Rasulullah waktu itu ya menyetujui aja ketika anaknya menikah dengan Abul As, karena Abul As ini pertama adalah anak dari Halah binti Khuwailid yang adiknya Khadijah istrinya Nabi tadi. Sudah diketahui ya kebaikannya, kemudian nasab dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni kegelisahan ini dimulai Sayyidah Zainab kala perang Badar, yakni singkat cerita setelah wahyu turun, maka Nabi kan langsung beragama Islam, menyembah Allah. Nah, Zainab ini langsung masuk Islam, jadi ikut agama Nabi, ikut agama ayahnya. Ia tetap tinggal bersama suaminya Abul As. Jadi ini mulainya nikah beda agamanya ketika Nabi itu mendapat wahyu ya, wahyu Al-Quran dan lain sebagainya ini, maka Zainab ini bersikukuh untuk tetap bersama dengan Abul As. Ketika itu suami dan keluarganya masih dalam kemusyrikan sebagaimana diceritakan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal dalam Ummul Al-Mu'minin Khadijah binti Khuwailid Al-Misu ala li nisa'i al-alamin. Jadi usai menjalani dakwah yang sangat sulit di Mekah, di awal-awal dakwah ini ya, Rasulullah SAW memutuskan hijrah. Pada saat itu Zainab radhiyallahu anha tidak diperbolehkan oleh Abul As dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah, karena memang kondisinya saat itu luar biasa mengerikan. Jadi Nabi sudah diboikot, dimusuhi, diperangi dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk keamanan Zainab radhiyallahu anha, karena Abul As juga masih dalam kondisi ikut kaum musyrikin Mekah, belum masuk Islam, maka Zainab ini disuruh untuk mengikuti suaminya. Pada saat itu Abul As turut serta dalam pertempuran. Jadi waktu itu perang Badar meletus ya. Ini Masya Allah, ini perkara yang luar biasa rumit ya. Jadi ketika itu terjadi perang Badar, Zainab radhiyallahu anha menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah. Dan pada saat itu Abul As ini turut serta dalam pertempuran untuk memerangi kaum muslimin dan mertuanya Rasulullah SAW. Jadi Abul As ini ya ini kondisi yang mungkin sulit sekali ya. Jadi ketika saudara atau sahabat memeluk Islam sama kafir Quraisy ini kan dimusuhi dan diperangi. Nah ini mau nggak mau Abul As ini ikut dalam pertempuran. Jadi waktu itu ikut bertempur atau berperang melawan mertuanya sendiri, Muhammad SAW. Perang tersebut jelas membuat Zainab radhiyallahu anha merasa gelisah. Bagaimana tidak, saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahnya, padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai Zainab radhiyallahu anha. Jadi nek perang itu kadang memang sulit ya. Jadi kalau sudah atasannya bilang besok perang ya, negara atasannya perang ya sudah, mau nggak mau suami kita, kalau kita punya suami ya kita, Masya Allah, suaminya itu tetap harus berangkat, meninggalkan keluarga, anak istri dan lain sebagainya, sebagai wujud ketaatannya atau kesetiaannya ya pada negaranya atau pada kaum atau sukunya seperti itu. Nah, Zainab radhiyallahu anha hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Meskipun seperti itu, Zainab tetap berdoa moga-moga ayahnya yang menang. Namun ia juga berharap, juga berdoa agar suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, Jadi ini fungsinya doa. Dikala ada sesuatu yang sulit, maka berdoalah. Ini disunahkan untuk berdoa. Ada dua pilihan yang sulit ya, kita minta sama Allah. Nah, ini Zainab ini pilihannya sulit. Ini ayahnya ini perang sama suaminya, maka Zainab berdoa moga-moga ayahnya yang menang, karena dia kan Islam juga, dia pengen Islam ayahnya yang menang. Tetapi juga dia tidak ingin suaminya ini meninggal atau dalam bahaya, dan pengen suaminya ini juga memeluk Islam.
Dan pada akhirnya kaum muslimin ini memenangkan peperangan dan Abul As menjadi salah satu tawanan. Lalu ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah SAW mewajibkan setiap tawanan menebus dirinya mereka jika ingin bebas. Jadi salah satu, kalau perang itu mungkin ada tawanan-tawanan yang kalau sudah menyerah dan lain sebagainya itu nggak dibunuh kalau sudah menyerah. Jadi ditawan, kemudian kalau misalnya ingin dibebaskan nanti membayar tebusan. Jadi tebusannya ini bervariasi sesuai dengan kekayaan tawanannya tadi. Ada yang 1000 dirham, ada yang 4000 dirham, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Kemudian akhirnya Zainab radhiyallahu anha mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Zainab radhiyallahu anhu beserta dengan kalung tersebut, beliau terharu. Jadi air mata pun menetes di pipi beliau. Jadi Zainab ini datang untuk menebus suaminya kepada ayahnya dan membawa kalung pemberian ibunya, yakni istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, yang tadi kakaknya Halah binti Khuwailid yang merupakan ibunya Abul Al-As, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah pun menangis, tidak kuasa haru beliau menahan apa yang dilakukan oleh Zainab radhiyallahu anha. Melihat duka Rasulullah SAW, para sahabat pun setuju. Jadi ini empatinya, simpatinya para sahabat ini. Jadi kalau pemimpin nggak bisa egois juga, ya. Jadi meskipun Nabi Muhammad pemimpin, presiden ketika itu, wah iki mantuku, iki sedulurku, Nabi Muhammad nggak bisa semena-mena diculki wae, nggak bisa. Tapi ini luar biasanya sahabat. Sahabat itu tahu, sahabat itu empati, simpati. Melihat Nabi nangis, tapi sahabat itu tahu Nabi ini bersedih. Oke, ini lihat. Maka lihat yang dilakukan sahabat. Melihat duka Rasulullah SAW, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul Al-As bin Rabi' tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul As untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Jadi di sini meskipun lama waktu itu kan Nabi Muhammad nggak bisa nyuruh Khadijah, mungkin saya kurang paham, tetapi secara logika ketika ini terjadi keadaan darurat Nabi Muhammad, tadi mungkin ada yang tanya, ya kenapa kok Nabi Muhammad ketika sudah masuk Islam kok nggak langsung diceraikan? Karena ketika Nabi Muhammad masuk Islam, ketika mulai berdakwah, Nabi Muhammad sudah langsung dimusuhi. Mengatakan kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad sudah langsung dimusuhi oleh penduduk kafir Quraisy ketika itu. Bahkan nggak dimusuhi, diboikot, diperangi, kemudian Masya Allah, dicari-cari dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu, Masya Allah, nggak nyaman. Bahkan banyak para sahabat ini yang disiksa dan dibunuh gara-gara mengimani kepada Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iman pada Islam dan lain sebagainya. Maka terjadi kedaruratan ini, Nabi Muhammad mungkin berpikiran ini belum saatnya untuk disuruh cerai dan lain sebagainya, sehingga disuruh untuk ketika Zainab radhiyallahu anha ini tinggal sama Abul Al-As, Nabi Muhammad masih membolehkan. Kenapa? Karena kondisinya masih darurat seperti itu. Pertaruhannya nyawa, ya. Di darurat itu pertaruhannya nyawa. Nah, ketika sudah selesai menjadi tawanan dan Nabi Muhammad sudah aman, posisi Islam sudah menang dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad memerintahkan Abul Al-As untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Jadi setelah dilepaskan, diperintahkan, wahai Abul Al-As, ceraikan Zainab radhiyallahu anha. Nah, di sini adalah Abul Al-As kemudian menyetujui permintaan Rasulullah SAW agar menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Begitu kembali ke Mekah, keluarga Abul Al-As juga menyetujui hal tersebut. Mereka berkata, biarlah engkau menceraikan istrimu itu dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Di keluarganya pengen golek sing dijamin golek sing luwih ayu. Oh, yo wong sugih ganteng gampang, ya. Namun Abul Al-As ini sangat mencintai Zainab radhiyallahu anha sehingga ia berkata, di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Wah, yes. Meskipun dihalang-halangi oleh orang Quraisy, pada akhirnya Abul Al-As melepaskan Zainab radhiyallahu anha ke Madinah. Jadi karena mungkin tekanan dan lain sebagainya, akhirnya Abul Al-As masuk nikah karo musuhe, ya. Nikah karo anaknya musuhe, ya. Banyak tekanan dari suku Quraisy tentunya. Maka akhirnya Abul Al-As melepaskan Zainab, kemudian dikembalikan ke Madinah. Di tengah perjalanan beberapa orang
Quraisy ini mengganggu unta Zainab radhiyallahu anha dan membuatnya terjatuh. Jadi mungkin saking bencinya suku Quraisy pada Nabi, anaknya ini mau pulang ke Madinah, untanya ini diganggu sehingga untanya itu terjatuh dan membuat putri Rasulullah Zainab radhiyallahu anha ini juga jatuh. Ketika itu Zainab itu sedang hamil. Maka apa yang terjadi? Zainab harus kehilangan bayinya karena keguguran. Jadi karena peristiwa itu Zainab radhiyallahu anha harus kehilangan bayinya karena keguguran. Nauzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setibanya di Madinah, Zainab radhiyallahu anha dikabarkan masih sakit-sakitan dan lukanya sulit diobati. Hingga pada suatu ketika Abul Al-As akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ia pun masuk Islam. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Abul Al-As kemudian menyusul Zainab radhiyallahu anha pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amat senang menerima menantunya kembali. Zainab pun bahagia di sisa-sisa hidupnya bersama suaminya tercinta. Jadi rujuk ya. Jadi menikah lagi. Hingga akhirnya Zainab radhiyallahu anha wafat pada awal tahun 8 Hijriah di Madinah. Jadi setelah setahun bersama dengan suaminya, maka Zainab radhiyallahu anha akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah cinta beda agamanya itu maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan, wah anaknya Nabi nikah beda agama didiamkan dan lain sebagainya. Di sini ada makna yang mendalam, ada peristiwa yang luar biasa, ada bahkan kenapa dibiarkan karena mungkin kedaruratan yang luar biasa ketika itu dikejar, mau dibunuh, mau diboikot dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah Rasul menang, keadaan aman, maka diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Akhirnya ketika masuk Islam, akhirnya Abu Al-As diperbolehkan untuk menikah kepada Zainab radhiyallahu anha. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Dan sarannya memang kalau menikah jangan beda agama. Jadi intinya dari kisah ini, kalau ini sudah Islam dulu, insya Allah Rasulullah nggak akan mengizinkan putrinya itu menikah dengan Abul As, karena ini menikahnya sebelum Rasulullah turun wahyu ya. Jadi jangan sampai kita salah paham atau salah persepsi. Kalau menikah ya yang seiman, kita menganjurkan juga kalau yang non muslim ya menikahnya dengan yang non muslim, yang Islam menikahnya dengan yang Islam, agar ketika beribadah tidak terjadi satunya ke masjid, satunya ke ibadah yang mana. Ini jadi sudah nanti awalnya aja udah ruwet ya, nanti apalagi tengahnya, apalagi akhirnya dan lain sebagainya. Demikian yang singkat, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Salam Andi Air, channel manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.